Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Rizka Brubarus, saya dari Universitas Katolik Santo Thomas, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan, apa saja unsur dan model dalam pengambilan keputusan, serta apa saja model klasifikasi dalam pengambilan keputusan menurut Robert D. Speech. Yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif solusi untuk masalah. Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang sudah ada. Tujuan pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama yaitu tujuan yang bersifat tunggal, yaitu pengambilan keputusan yang terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya di sini bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah yang lain. Yang kedua adalah tujuan yang bersifat ganda. Hal ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Yang kedua, unsur dan model pengambilan keputusan. Ada beberapa unsur dalam pengambilan keputusan, antara lain yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan, yang kedua, identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah, yang ketiga, perhitungan mengenai faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, yang keempat adalah alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Model perilaku manusia. Model pengambilan keputusan ada beberapa jenis, diantaranya yaitu rasional. Rasional dapat diartikan sebagai model perilaku manusia berdasarkan keyakinan bahwa orang-orang, organisasi, dan bangsa menjalankan kalkulasi pemaksimalan nilai yang secara mendasar konsisten. Birokrasi merupakan apapun yang dilakukan organisasi adalah hasil yang dari rutinitas dan proses bisnis yang berasal oleh penggunaan aktif selama bertahun-tahun. Keputusan klasik atau classical decision yaitu berpandangan bahwa manajer bertindak dalam kepastian merupakan model yang sangat rasional untuk pembuatan keputusan manajerial. Rasionalitas terbatas dan memadai atau bound rationality and satisficing yaitu menekankan bahwa pembuatan keputusan harus menghadapi kenyataan tidak memadainya informasi mengenai sifat masalah. Heuristik adalah orang yang tergantung pada prinsip heuristik atau pedoman umum untuk menyederhanakan keputusan. Oke, pada kesempatan ini saya akan juga memaparkan model klasifikasi pengambilan keputusan menurut Robert D. Speech. Ada beberapa model. Yang pertama yaitu model matematika. Model matematika ini menggunakan teknik seperti misalnya linear programming atau linear and dynamic programming, teori jaringan kerja atau network theory, dan sebagainya. Komputer dapat digunakan, begitu pula halnya dengan kalkulator dapat juga digunakan tetapi hanya sebagai alat bantu perhitungan saja, bukan sebagai simulasi atau tiruan yang memegang peranan penting. Dengan demikian, faktor matematika tetap merupakan faktor penentu yang memegang peranan utama dalam penyelesaian dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan. Contohnya adalah dalam mekanisme regrouping. Pengambilan keputusan matematik sangat tepat digunakan untuk menentukan dilakukannya regrouping ataupun penggabungan sekolah atau tidak perlu dilakukannya regrouping sekolah menggunakan perhitungan matematis. Misalnya, daya tampung SDMI sederajat yang ada pada tingkat desa. Jumlah kapasitas ruang kelas yang ada pada satu desa DT sama dengan X 100%. Jumlah anak usia sekolah 7-14 tahun. Jika hasil lebih besar dari 100, maka ruang kelas lebih banyak atau indikasi perlunya regrouping. Jika hasil lebih kecil dari 100, maka terdapat kekurangan kapasitas ataupun indikasi satu SD tetap dikembangkan. Yang kedua yaitu model simulasi komputer. Model simulasi komputer ini merupakan tiruan dari kasus yang sesungguhnya.
Ada yang dibuat dengan peralatan dan ukuran sama persis dengan yang sesungguhnya, misalnya model fisik, model permainan operasional, suplemen perkuliahan DM12, simulasi kokpit pesawat terbang Boeing 747, di mana calon pilot melatih diri sebagai kokpit tiruan tersebut. Yang ketiga, di sini ada model permainan operasional. Pada model permainan operasional, manusia dapat berperan apa saja dalam suatu model. Misalnya dapat berperan sebagai perancang sembilan desainer, dapat juga berperan sebagai pemakai atau pemberi data. Tetapi dalam model permainan operasional ini manusia berperan sebagai elemen atau unsur. Di sini manusia digunakan atau dijadikan objek yang harus mengambil keputusan. Informasi diperoleh dari komputer atau video game. Dari komputer atau video game menyajikan masalah, kemudian manusia itu yang harus mampu menyelesaikan masalahnya. Yang keempat ada model verbal. Model verbal dapat diartikan sebagai model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang lebih bersifat bukan kuantitatif. Anthony Down memberikan contoh model verbal yang berupa atau menyangkut birokrasi. Down memandang birokrasi sebagai organisasi yang memiliki 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah birokrasi mempunyai lingkungan yang cukup luas, di mana peringkat tertinggi hanya mengetahui kurang dari setengah dari seluruh anggotanya secara pribadi. Ini berarti bahwa birokrasi itu menghadapi masalah administratif substansial. B. Bagian terbesar dari anggotanya adalah karyawan penuh atau full times yang sangat menguntungkan daripada kesempatan kerja dan gajinya pada organisasi ini. Ini berarti bahwa pada anggotanya sangat terikat pada pekerjaannya. Bagian C adalah upahnya. Kenaikan pangkat dan sebagainya itu sangat tergantung pada prestasinya dalam organisasi atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh organisasi tersebut. D. Sebagian dari hasil itu secara tidak langsung dinilai dalam pasaran. Prestasi kerja para anggota atau karyawan secara tidak langsung juga ikut menentukan pasaran hasil organisasinya ataupun perusahaannya. Yang seterusnya ada model fisik. Model fisik ini merupakan serangkaian keputusan dalam program pembangunan dan pengembangan yang cukup kompleks. Bagian-bagian mana yang dapat dilakukan secara serentak, dalam arti tidak perlu beruntun. Dan bagian-bagian mana yang harus beruntun menunggu bagian tertentu, harus selesai terlebih dahulu baru dapat mengerjakan bagian berikutnya. Ini terdapat berbagai ciri bagian-bagian dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah sebuah proyek penelitian dirancang 107 hari, dikerjakan di bawah koordinasi 4 orang tenaga kerja dengan nilai produk proyek sebesar 83 juta. Maka untuk menyelesaikan proyek tersebut, maka seorang perencana proyek perlu membuat kerangka acuan kerja dari proyek penelitian serta membuat network planning dengan menentukan kegiatan pendahulu serta kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat mengikutinya sehingga sampai pada tujuan yang ditetapkan dengan waktu penyelesaian proyek yang cukup. Oke teman-teman, sesuai dari yang sudah saya paparkan, sekarang kita sampai di kesimpulan. Dari yang saya telah paparkan, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah setiap individu dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan keputusan. Keputusan adalah sebuah kesimpulan terbaik yang didapat setelah melakukan evaluasi berbagai alternatif yang ada. Di dalam arti tersebut terkandung sebuah unsur situasi dasar. Manusia sebenarnya telah terbiasa untuk mengambil keputusan meskipun hal itu dilakukan tidak secara sistematis dalam suatu hal tertentu. Dalam hubungannya dengan aktivitas kerja sama kelompok atau organisasi di mana pimpinan dan bawahan, maka aktivitas pengambilan keputusan merupakan tugas utama dari pimpinan. Pengambilan keputusan merupakan inti dari sebuah kepemimpinan dan hubungan manusia. Agar dapat memahami persoalan yang akan diambil dalam menentukan pengambilan keputusan dengan lebih baik, maka diperlukan model. Walaupun model belum tentu dapat digunakan untuk meramalkan konsekuensi, tetapi dapat membantu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi. Sekian yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.